Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Yohanes bab 16 ayat 5 sampai dengan ayat 11. Berani beriman di tengah ujian. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, "Kemana engkau pergi?" Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini kita mendengar pada bacaan pertama bagaimana Paulus dan Silas mengalami tekanan berat, tapi mereka memilih tetap berdoa dan menyanyi memuji Tuhan. Ini bukan hanya soal keberanian manusia, tapi lebih pada kehadiran dan kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam mereka. Kadang-kadang dalam hidup, kita juga menghadapi situasi yang terasa seperti terjebak tanpa jalan keluar. Tapi Allah tidak pernah meninggalkan kita. Roh Kudus yang dijanjikan Yesus datang untuk menghibur, menuntun, dan menguatkan kita. Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa Roh Kudus akan menguji dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Roh Kudus membantu kita melihat dengan jernih agar kita tidak terjebak dalam ilusi dan kesalahan. Firman Allah yang kita terima bukan hanya kata-kata kosong, tetapi hidup dan kuat, yang menuntun dan mengubah hati kita. Kita diundang untuk selalu membuka hati lewat doa dan pujian, seperti Mazmur hari ini yang mengajak kita mengucap syukur dengan sepenuh hati atas setianya. Ini juga panggilan untuk kita, agar dalam keadaan, baik saat senang maupun susah, kita tetap memuji dan berserah, karena dari sanalah datang kekuatan sejati. Kita tidak berjuang sendiri, melainkan bersama Roh Kudus yang menjadi sahabat dan penghibur kita dalam perjalanan iman. Mari kita belajar dari Paulus dan Silas yang memilih menyayangi dan berdoa di tengah kesulitan. Semoga kita pun diberi keberanian dan iman yang sama untuk percaya dan menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan Yesus. Kiranya Roh Kudus menuntun kita selalu, memberi damai dalam hati,
dan memampukan kita hidup sebagai anak-anak Allah yang penuh sukacita dan harapan. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang penuh kasih, di tengah suka dan duka hidup ini, ajarilah kami untuk selalu mengandalkan-Mu, menguatkan iman kami lewat kuasa Roh Kudus-Mu yang tidak pernah berhenti bekerja. Ajarkanlah kami seperti Paulus dan Silas, tetap menyanyi dan berdoa walau dalam tantangan dan kesulitan. Jadilah penghibur kami di saat kami lelah. Jadilah kekuatan kami di saat kami rapuh. Dan jadilah penerang kami di saat kami gelap dan bimbang. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.